Oke, perkenalkan, nama saya Gilbert Christoph Stefanus Bang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada di dalam komputer. Apa saja komponen-komponen yang ada dalam komputer? Pertama adalah ada CPU, Central Processing Unit. CPU ini adalah otak dari komputer, bertanggung jawab atas segala bentuk perhitungan atau prosesisan, serta mengkoordinasikan semua perangkat keras lainnya. CPU ini kalau yang seperti kita tahu ada Intel seperti Intel i7, i3, i5, i9 dan lain-lainnya. Lalu ada AMD seperti AMD Ryzen 579, Athlon dan lain-lain. Nah, bentuk dari CPU ini bisa kita lihat ada di bagian tengah ini. Jadi CPU ini dia yang bertanggung jawab lah atas semua bentuk perintah atau perhitungan dan proses yang ada di komputer kita lah. Yang kedua ada GPU atau Graphic Processing Unit, adalah sebuah sirkuit khusus elektronik khusus yang mempercepat pemrosesan gambar dan grafis pada komputer. Jadi GPU ini yang memproses gambar seperti yang kita lihat seperti saat ini. Jadi GPU ini yang memproses gambar seperti baik dari video, animasi, dan lain-lain lah. Jadi bentuk GPU itu seperti ini. Merek GPU yang terkenal itu ada Nvidia, ada AMD Radeon, ada juga merek lain atau produsen lain seperti Asus, MSI, Zotac, Gigabyte dan lain-lain. Ya, seperti kita lihat bentuk dari GPU ini seperti ini. Lalu yang berikutnya ada PSU atau Power Supply Unit. Ini PSU ini berfungsi untuk mengubah arus listrik dari stop kontak colokan yang ada di dinding atau di cok sambung menjadi arus pertegangan rendah yang dibutuhkan oleh komponen komputer lalu didistribusikan ke seluruh komponen seperti motherboard, CPU, dan kartu grafis. Jadi PSU ini berfungsi untuk menstabilkan daya ya, agar komputer kita komputer kita itu tidak langsung menerima daya yang tinggi dari stop kontak yang kita colokan dari daya pertama ke komputer ini. Jadi bentuk PSU ini seperti ini. Jadi fungsi PSU ini juga bisa mengamankan komputer ya kalau pada saat mati lampu. Jadi dia nggak langsung mati arusnya, cuman kalau sedang mati lampu ya rusak juga. Lalu yang berikutnya ada motherboard. Motherboard ini adalah pawn circuit yang menghubungkan semua komponen komputer, baik dari CPU, RAM, PSU, kipas, penyimpanan, dan segala macamnya. Jadi bentuk PSU ini seperti ini. Banyak juga ya merek dari motherboard ini, dari motherboard ini banyak dari mereknya seperti Asus, MSI, Gigabyte, ASRock, dan lain-lainnya. Lalu yang berikutnya ada RAM, Random Access Memory. RAM ini adalah memori sementara pada komputer yang berfungsi menyimpan data yang sedang aktif, digunakan agar perangkat dapat berjalan dengan cepat dan responsif. Ada berbagai jenis RAM seperti DDR4 dan DDR5 dengan kecepatan dan teknologi yang berbeda-beda. Jadi bentuk RAM-nya kira-kira seperti ini. Jadi seperti yang kita tahu, RAM ini berfungsi untuk menyimpan data yang sedang aktif digunakan pada perangkat.
Contohnya seperti ini RAM memori. Jadi dia menyimpan menyimpan data yang sedang aktif. Di sini punya berapa penggunaannya di sini. Lalu berikutnya ada storage atau penyimpanan. Perangkat atau media yang berfungsi menyimpan data digital secara permanen maupun sementara seperti file, aplikasi, dan sistem operasi. Jadi storage ini kurang lebih ada 3 macam yang saya ketahui. Ada HDD yang bentuknya seperti piringan, lalu ada SSD SATA, lalu ada SSD NVMe. Jadi perbedaan yang cukup menonjol dari ketiganya itu dari kecepatan membacanya ya, kecepatan membaca datanya. Jadi kalau misalnya HDD ini lebih lambat dari SATA, lalu SATA ini juga lebih lambat gitu dari SSD NVMe ini. Lalu yang berikutnya ada monitor, menampilkan informasi visual seperti teks, gambar, grafik, dan video. Jadi monitor ini setelah diproses dari GPU, Graphic Processing Unit, lalu dia langsung kita bisa melihatnya secara dengan mata kita melalui monitor ini setelah diproses oleh GPU. Jadi monitornya bentuknya kira-kira seperti ini ya, seperti televisi juga. Lalu yang berikutnya ada keyboard, perangkat input yang digunakan untuk memasukkan data, teks, angka, simbol, dan perintah ke dalam komputer. Ya, kurang lebih kita tahu lah ya bentuk keyboard seperti ini. Jadi keyboard bahasa sederhananya untuk mengetik, memasukkan data. Jadi kita mengetik, jadi nanti muncul di monitornya, bisa berupa teks, angka, simbol, atau bisa juga seperti perintah dalam komputer, contohnya kayak shortcut gitu. Lalu yang berikutnya ada mouse. Mouse adalah perangkat input komputer yang digunakan untuk mengontrol pergerakan kursor di layar, memungkinkan kita untuk mengklik, memilih, dan berinteraksi dengan elemen grafis. Jadi mouse ini bentuknya seperti ini, digunakan untuk mengontrol pergerakan kursor di layar. Nah, ini kursor yang ini kita menggunakan mouse, bisa lihat mouse seperti ini untuk menggerakkan kursor ini. Bisa kita klik, bisa kita klik atau berinteraksi seperti kayak klik kanan, ini interaksinya dengan elemen grafis. Nah, elemen grafis yang muncul lah seperti contohnya kayak ini, elemen grafis gitu. Lalu kemudian ada seperti yang saya pakai ini, ada headphone dengan mic berfungsi untuk menyalurkan suara dari suara saya ke komputer. Lalu headset ini juga berguna untuk menerima suara dari komputer ke headset ini. Lalu ada seperti kurang lebih sama juga fungsinya seperti headset saya ini, ada speaker, mic, lalu ada kayak kabel penyambung seperti kabel HDMI dan segala macamnya. Jadi kira-kira begitulah komponen
komponen-komponen komputer, komponen-komponen yang ada di dalam komputer. Jadi semua ini berfungsi untuk menggerakkan komputer, lalu bisa kita gunakan untuk keperluan kita sehari-hari atau untuk kepentingan kita lah. Jadi sekian penjelasan saya tentang komponen komputer. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.